Shalom adik-adik, salam jumpa lagi di ibadah sekolah minggu Gereja Sungai Yordan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang lagi kembali kepadamu dengan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dengan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dalam-dalam Kasih-Mu Bapa, oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Tetap Setia dengan sikap doa.
adik-adik yang ada di rumah, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu kelas online. Oke, selama kita nggak ada sekolah minggu di gereja, apa masih ada adik-adik di rumah yang sering berdoa? Masih ada nggak? Jangan-jangan nggak ada lagi yang sering berdoa. Aduh. Oke, hari ini kita mau belajar tentang berdoa. Di dalam Alkitab ada seseorang yang bernama Paulus. Dia punya teman namanya Timotius. Timotius ini punya nenek namanya titik 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 titik. Siapa namanya nenek Timotius? Ada yang tahu siapa nama nenek Timotius? Oke, tulis di kolom komentar. Siapa yang tahu namanya akan dikasih hadiah. Dikasih hadiah. Tapi tulis di kolom komentar ya, baik di Facebook atau di YouTube. Siapa nama nenek Timotius? Oke, kembali ke cerita Alkitab. Ini Paulus. Nih Paulus. Paulus ini rajin sekali berdoa buat Timotius. Nah, Paulus ini berdoa supaya Timotius berani dan rajin memberitakan firman Tuhan. Paulus ini berdoa supaya Timotius ini juga rajin berdoa. Apa yang terjadi? Nah, Timotius ini juga rajin berdoa dan berani memberitakan firman Tuhan. Nah, itu berkat doa daripada si Paulus ini. Oke, adik-adik yang ada di rumah, tentu punya orang tua, punya saudara, kakak, abang, cece, adik, dan lain sebagainya. Pernah nggak berdoa buat mereka? Mereka harus didoakan loh, mereka. Supaya apa? Supaya orang tua kita tetap sehat, makin cinta Tuhan. Supaya saudara-saudara kita, adik, kakak kita, abang kita, cece kita tetap sehat, cinta Tuhan. Supaya mereka semua dihindarkan dari segala sakit, supaya mereka semua tetap sehat, dihindarkan dari orang jahat. Nah, harus kita doakan ya adik-adik yang ada di rumah. Berdoa juga buat kakak-kakak sekolah minggunya ya. Nah, itu harus didoakan. Jangan malas untuk berdoa, karena berdoa itu adalah perintah Tuhan Yesus, kehendak Tuhan Yesus. Tuhan ingin melihat anak-anaknya selalu berdoa. Oke, adik-adik yang ada di rumah, bisa berdoa kapan aja ya. Bisa berdoa kapan aja. Oke. Nah, Tuhan Yesus juga pernah ya mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Nah, terdapat di kitab kita. Ini kitab kita ya, terdapat di kitab kita. Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Nah, itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Apa namanya? Yaitu doa Bapa Kami. Ada yang hafal nggak doa Bapa Kami? Oke, kalau Nesya, Dego, Vero pasti dong masih hafal, nggak lupakan selama ini. Oke, yang masih ingat doa Bapa Kami, belajar ya. Belajar kembali, dihafalkan kembali doa Bapa Kaminya. Lalu yang belum hafal doa Bapa Kami, tolong belajar, minta ajarin orang tuanya. Ya, suruh orang tuanya untuk bacain doa Bapa Kami. Di mana tadi alamatnya doa Bapa Kami? Di kitab Matius atau Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Di situ bisa dibaca, yaitu doa Bapa Kami. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita harus selalu sering berdoa. Doain orang lain ya, jangan cuma berdoa buat diri sendiri. Berdoanya nggak usah panjang lebar ya. Yang penting di akhir doanya itu harus dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang diajarkan Kak Dori nanti. Oke,
Sekian firman minggu ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Adik-adik di rumah ikut dan perhatikan doanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami sudah selesai sekolah minggu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dah.